Nah, tanpa panjang kata, mari kita sambut narsum kita hari ini, Ibu Tini Martini Tapran. Kepada Ibu Tini, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, aman? Terlihat? Siap, aman Bu. Siap. Ya, ya. Senang sekali nih. Terima kasih BPVP yang sudah mengundang kembali ya. Sebetulnya saya jadi apa? Saya alumni dan akhirnya bisa kembali berkontribusi untuk BPVP gitu. Dan buat saya BPVP menjadi rumah kedua ya. Oh. Nah, teman-teman, ini agak apa ya? Agak mm, susah-susah gampang ketika saya dapat tema ini gitu ya. Tema ini adalah lost and found. Artinya kita menemukan kembali koneksi kita dengan alam. Emang ada apa relasi kita dengan alam gitu ya? Apakah kita jadi menjauh atau bagaimana? Dan kalau buat saya menyematkan kata-kata menyelamatkan sumber kehidupan. Mengapa kita ngobrol tentang alam itu ya alam adalah sumber kehidupan kita gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita mau bahas hari ini. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka ini adalah latar belakang saya. Kenapa tadi saya sarjana sains dan magister ilmu sosial, tapi kok tiba-tiba ke alam gitu ya. Ini ada latar belakangnya. Nah, teman-teman, saya pengen berinteraksi nih ya. Teman-teman nanti eh, boleh pakai interaksinya dari apa ya? Dari reaction gitu ya, reaction yang ada di Zoom-nya gitu ya. Nah, yuk kita refleksi sejenak sebetulnya. Benarkah kita sudah sangat dekat dengan alam dan menyadari keberadaan alam sehingga kita tidak pernah apa ya merasakan bahwa kita nggak pernah kok lepas dari alam gitu ya. Nah, eh boleh nanti kasih reaction gitu ya. Saya akan coba bikin 1 menit gitu ya atau 30 detik lah gitu ya. Teman-teman eh punya tangan semua ya. Tangannya boleh lepas dari semuanya dulu 30 menit ini 30 menit 30 detik ini gitu ya. Kemudian pegang hidungnya dan tanpa bernafas gitu ya. Nah, sebetulnya saya pengen teman-teman selama apakah teman-teman bisa tidak bernafas gitu ya. Nah, saya akan coba mulai dari sekarang kita pakai timer misalnya gitu ya, pakai kira-kira nih gitu ya. Kira-kira pakai stopwatch eh siapa yang paling lama tapi nggak boleh cheating ya. Makanya kalau kalau bisa sih pakai apa dibuka kameranya sehingga kita bisa paham gitu ya. Yuk kita coba ya. Berapa lamakah teman-teman bisa tahan untuk tidak bernafas? Nanti boleh chat di kolom komentar berapa menit atau kalau yang sudah tidak kuat kasih reaction gitu ya. 1, 2, 3. Coba ditutup hidungnya. Saya mau nyoba 1 menit. Karena ternyata tidak ada yang ngasih reaction, artinya masih aman ya, masih bisa bernafas. Wah, semuanya aman ya, nggak cheating ya. Aman. Ini masih 35 detik. Masih pada aman. Ada yang sudah nggak lagi. Ya, sudah mulai berjatuhan. Ya, sudah mulai berjatuhan. Gugur. Ah, masih ada yang aman?
Masih aman? Teman-teman masih aman? Sudah berjatuhan? Ini sudah 1 menit 30 detik. Adakah yang lebih 1 menit 40 detik? Sebentar ya. 1 menit 40 detik. Kira-kira ada yang lebih dari itu? Ada yang lebih dari 2 menit? Yakin? Nanti boleh dong di kolom chat gitu ya, teman-teman dapat berapa detik, berapa menit, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil pengalaman saya nih, kalau ini kan Zoom ya, kalau online tuh kayaknya susah untuk saya bisa lihat gitu ya teman-teman. Tapi dari kalau offline nih ya gitu, kalau offline itu tidak ada yang lebih dari 2 menit 30 detik. Jadi sesungguhnya kita ini sangat tergantung pada alam, sangat tergantung pada lingkungan ini bahwa ternyata kita ini tidak bisa bernafas lebih apa ya? Kita bisa berhenti bernafas itu tidak lebih dari 2 menit 30 detik gitu ya. Artinya apa? Kita sangat tergantung pada alam ini gitu ya. Nah, di sini saya pengen coba apa ya? Ada satu film gitu ya yang eh, mewakili suara alam gitu ya. Ini mewakili suara alam. Mari kita dengar. Aku alam. Aku biasa disebut Ibu Pertiwi. Aku sudah berada di sini selama lebih dari 4,5 miliar tahun. Aku tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang butuh aku. Ya, masa depanmu tergantung padaku. Saat aku tumbuh, kamu tumbuh. Saat aku terpuruk, kamu terpuruk. Atau bahkan lebih buruk. Aku pernah memberi makan makhluk yang jauh lebih besar darimu. Dan aku pernah membuat kelaparan makhluk yang lebih besar dari kamu. Samudraku, tanahku, airku, hutanku, semua bisa menjatuhkanmu. Apakah kamu hidup dengan mempedulikanku atau tidak? Tidak penting bagiku. Yang pasti, perilakumu akan menentukan nasibmu, bukan nasibku. Aku alam. Aku akan bertahan. Aku siap berevolusi. Kamu bagaimana? Ya, itu tadi adalah ketika alam bisa bersuara gitu ya, atau ketika alam bisa berbicara gitu ya. Nah, alam itu sebetulnya tidak butuh manusia. Sesungguhnya yang butuh manusia adalah, yang butuh alam adalah kita, gitu ya. Jadi eh, keberadaan alam ini sungguh jadi sangat penting untuk kita manusia, tetapi terkadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita hidup tergantung dari alam, gitu ya. Nah, salah satu yang saya pengen tanya nih sama teman-teman di rumah gitu ya, kira-kira apa sih yang sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi masih kita bisa rasakan keberadaannya? Ada yang bisa nebak gak kira-kira? Apa sih ya yang sudah nggak ada di muka bumi ini, tapi masih bisa kita rasakan keberadaannya sampai hari ini? Coba boleh ditebak.
Di kolom chat ya, tulis aja apa gitu. Kira-kira apa tuh? Apa ya kira-kira ada yang mau jawab? Dinosaurus, betul. Ya, dari ya betul dinosaurus, hewan-hewan yang sudah punah, ya bahan bakar fosil. Betul sekali ya. Jadi teman-teman, jadi apa sih yang sudah tidak ada di muka bumi ini tapi masih kita bisa merasakan keberadaannya? Ya, ini karena kita merasakan ada dinosaurus yang dulu pernah tinggal di muka bumi ini, kemudian tertimbun jutaan tahun yang lalu, kemudian hasilnya kita nikmati sebagai sumber daya alam, yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi inilah yang kita gunakan sekarang untuk mobilitas kita, gitu ya. Untuk bahkan kita sepertinya tidak bisa hidup dan susah sekali untuk bisa mengganti minyak bumi ini. Jadi memang apa yang sudah nggak ada ya itu bisa kita rasakan keberadaannya adalah dinosaurus dan segala hal yang ada di dalamnya, gitu ya. Tetapi teman-teman itu kan dulu gitu ya, kita nggak pernah tuh lihat gitu ya, kita nggak pernah lihat dinosaurus gitu ya, selain dari gambar, film dan lainnya gitu ya dari ceritanya. Tapi kira-kira nih teman-teman gitu ya, saya minta ada teman dong satu yang open mic gitu ya atau dua gitu. Apa sih yang sebetulnya yang sudah hilang atau berbeda di lingkungan sekitar kita gitu ya? Yang sebetulnya kita pernah lihat gitu ya, tapi kok sekarang nggak ada gitu. Itu sih. Ada yang mau volunteer untuk ngobrol ini? Aku Sok, boleh. Ya, silahkan. capung. Capung, boleh cerita dulu seperti apa, sekarang seperti apa misalnya. Dulu teh asa banyak, apalagi kalau mau hujan gitu kan, capung teh asa banyak gitu. Sekarang mah meni susah, hanya temu capung teh kalau main ke desa gitu. Ya, ya, terima kasih Teh Iren gitu ya. Benar sekali ya gitu. Ada lagi nggak yang lain gitu ya? Nah, ya, boleh. Sri Budi Astuti, boleh. Silahkan. Kalau di daerah saya mah kan tinggal di desa juga Bu. Sekarang kunang-kunang juga udah nggak ada untuk Eh, pedesaan sekalipun ya, padahal dulu banyak ya. banyak sekali. Oke, terima kasih ya Mbak Iren Makasih. sama Mbak Sri Budi Astuti ya gitu. Manggilnya apa nih? Yes Bu. Yes ya. Nah, terima kasih. Nah, itu sebetulnya jadi kalau tadi kan dinosaurus kita nggak pernah lihat gitu ya, dan kita tapi yakin ada gitu ya. Eh, tapi pada hari ini gitu ya, pada saat kita sudah hidup, kita pernah lihat gitu ya, dan kita tahu itu ada, tapi sekarang sudah hilang atau sangat jarang kita temukan di lingkungan kita sendiri gitu ya. Itu ada capung, kupu-kupu, kumbang kepik gitu. Nah, itu karena apa sih gitu ya? Mengapa mereka hilang dari pandangan kita? Mengapa mereka hilang dari eh, sekitar kita gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang perlu kita refleksikan pada diri kita. Kira-kira apa yang membuat mereka jadi hilang atau tidak ada gitu ya. Nah, sesungguhnya sebetulnya bumi ini umurnya sudah ratusan tahun atau miliaran tahun gitu ya. Tetapi kok baik-baik saja. Ini ribuan tahun dan bumi itu baik-baik saja gitu ya. Dan ketika memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ya sejak adanya manusia bumi di awal-awal ya baik-baik saja, tetapi di 200 tahun ini atau 100 tahun ini kerusakan bumi semakin parah gitu ya. Ada apa ini gitu ya? Dan bagaimana keadaan bumi sekarang? Kok keadaan bumi sekarang tuh kayak bumi kian mengkhawatirkan gitu ya? Udah ada El Nino, kemudian ada apa tahun terpanas 2023 menyebabkan 30 TPA kebakaran gitu ya. Dan pokoknya hal-hal yang menakutkan tentang bumi ini gitu ya.
Padahal kalau kita baca gitu ya di literatur yang lain atau di masa-masa lalu tuh kayaknya bumi menyenangkan gitu ya. Nah, ternyata memang ada ciri-ciri bumi sedang sakit gitu ya. Salah satunya adalah kalau banjir di musim hujan atau di musim kemarau kita kekeringan sehingga menyebabkan tanah-tanahnya sampai retak-retak gitu ya. Dan juga tumpukan sampah yang tidak terselesaikan. Nah, adakah salah satu atau malah tiga-tiganya ada di tempat kita gitu ya? Tempat kita berada, tempat kita hidup, karena kan kita juga hidup di beda-beda tempat ya mungkin gitu ya. Apakah semuanya di Jawa Barat dan semuanya ada gitu ya? Tetapi ternyata memang telah tampak kerusakan di darat dan di laut gitu ya, karena memang ulah tangan manusia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu ya? Karena sesungguhnya manusia itu membuat sistemnya sendiri. Jadi manusia itu tidak lagi mengikuti sistem buatan alam, gitu ya. Kalau buatan alam tuh berarti kan dari Allah Sang Pencipta kita, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita lepas dari alam dan alamnya sehingga membuat rusak ya alamnya rusak lah gitu ya yang manusia yang membuat rusak itu adalah manusia dan itu adalah sistem yang kita buat sendiri. Artinya kita bikin sistem namanya linear ekonomi, kita ambil sumber dayanya, kita buat gitu ya jadi sesuatu kemudian kita pakai dan ketika sudah kita pakai kita buang begitu saja. Nah, padahal dulu itu tidak ada yang namanya sampah gitu. Kenapa? Karena semua material yang ada di bumi ini bisa digunakan kembali gitu ya. Nah, kenapa juga bumi ini kita rusak gitu ya? Karena sesungguhnya manusia itu seringkali menempatkan dirinya menjadi pusat segala-galanya di bumi ini yang bisa ngambil sumber daya sebanyak-banyaknya, bisa seenaknya aja tumbuh di tinggal di bumi ya semau gue gitu ya. Ngambil sumber daya di bumi dengan tanpa melihat segalanya gitu ya. Jadi memang manusia sering menempatkan diri sebagai berkuasa dan pusat segala-galanya. Dan inilah sesungguhnya yang kita perlu refleksikan kepada diri kita sendiri bahwa apakah cara hidup kita sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini saya coba ilustrasikan sistem buatan manusia dan sistem buatan alam gitu ya. Kalau sistem buatan manusia yang tadi linear ekonomi gitu ya. Jadi misalnya ini pohon ditebang gitu ya. Kemudian serpihan pohon ditebang jadi serpihan kayu kita buat jadi bubur kertas, kemudian jadi lembaran kertas, jadi buku, jadi kartu dan lain sebagainya gitu ya. Terus digunakan, tapi kemudian jadi sampah. Tidak hanya jadi buku, tetapi misalnya jadi dus makanan gitu ya, snack box gitu ya. Setelah digunakan itu jadi sampah gitu. Dan ya udah, sudah gitu jadi sampah dan ditumpuk begitu saja. Tetapi beda dengan sistem buatan alam, itu tuh harus bisa digunakan kembali. Jadi ketika si buku tadi sudah digunakan gitu ya, bukunya itu harus harus dijadikan bubur kertas kembali, kemudian jadi lembaran kertas. Dan itu tidak akan pernah jadi sampah gitu ya. Dia akan terus berputar, berputar, berputar. Tapi tidak bentuk lingkaran saja, tetapi dia bisa, yang penting sebetulnya tidak keluar dari circle. Karena apa? Karena sebetulnya bumi itu punya siklus gitu ya. Jadi semua tuh bersiklus gitu ya. Terus apa dong yang harus dilakukan gitu ya? Ketika kita melihat ya, kita melihat misalnya kita ada bawa gelas ke dispenser gitu ya. Kemudian kita buka kerannya dan kita simpan gelasnya di situ, kemudian biarkan gelasnya itu terisi. Tetapi ternyata gelasnya itu penuh gitu ya dan kita hanya mengelap tumpahan-tumpahannya saja gitu. Apakah itu benar gitu ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Gitu ya? Apakah lap tumpahannya saja? Apakah dibiarkan saja gitu ya? Ataukah kita akan tutup kerannya? Kira-kira mana yang teman-teman mau pakai gitu ya? Ataukah mana yang teman-teman akan eh, lakukan jika kita dalam kondisi seperti ini gitu ya? Dan sesungguhnya ya tadi gitu ya bahwa
Sesungguhnya krisis ekologi yang ada di bumi ini gitu ya, menunjukkan kepada kita efek yang menghancurkan. Dari hilangnya sebetulnya adalah relasi kita dengan alam, relasi kita dengan Ibu Pertiwi dan prosesnya. Bagaimana kita apa ya, seperti yang lepas dari alam ini gitu ya. Seperti yang ya udah saya bisa hidup kok tanpa alam gitu ya. Padahal sebetulnya kita harus menyadari bahwa bumi ini gitu ya adalah satu-satunya tempat kita tumbuh besar dan berkembang. Dan sepertinya belum ada ceritanya manusia dalam bentuk community gitu ya, dalam bentuk masyarakat bisa tinggal di planet lain selain bumi gitu ya. Nah, planet bumi inilah tempat kita lahir, tempat kita dikasih makan oleh bumi, bukan saja oleh ibu kita atau oleh ayah kita, tapi memang bumi inilah yang memberi kita kehidupan gitu ya. Nah, hati-hati dengan ini karena kalau menurut literatur gitu ya, karena saya pun juga telat sadar nih gitu ya bahwa saya baru mulai berkegiatan begini itu tahun 2007 gitu ya. Sementara saya hidup sudah usia gitu ya. Nah, mungkin ini juga ada penjelasan dari Sano gitu ya, Jiro Sano Bijaksana, teman aktivis kita, bahwa ternyata ada yang namanya kabut peradaban. Bisa nggak ya saya nggak tahu ini bisa kok nggak bisa ini ya. Oh ya. Nah, Rasanya kita butuh Penting pohon banget, untuk iya. oksigen. Oke, why we take it. Air Oke. itu 3 hari teh. Tanpa air kita mati 3 hari. 3 hari tanpa air mati ya? Itu hasil risetnya seperti itu. Iya, oke. Kita semua bisa dapat air gampang banget sehingga kita bisa melakukan hal Take it we take it for granted. Wow, ini informasi yang berguna sekali menurut aku. So now we talk about what you're doing. Generation ini jadi ngapain? Kami ini sebenarnya sebuah organisasi yang mendorong perubahan perilaku masyarakat supaya lebih ramah lingkungan. Oke. Aku punya games, boleh? Oke, boleh. Siap. Aduh, semoga aku menang ya. Ya. Games kalau Boleh nggak panggil 4 orang? boleh. Ada yang mau volunteer atau mau Volunteer. aku tarik? Ayo, Volunteer. boleh. Ya, 4 4 orang. orang. Silakan ke depan, Mas. 1, Boleh, 2, boleh. saya akan kasih Oke, lihat 4 kenapa banyak sekali masalah lingkungan terjadi. Oke, Kenapa orang buang sampah sembarangan? oke. Kenapa orang Boleh nebang kesini. pohon hutan sembarangan? Nggak mikir Bakar, ya, nggak oke. mikir. Cuman karena duit aja Betul. kan? Ini filosofinya dari games ini. Iya, oke. Silakan maju. Silakan maju, oke. Teh Sarah aja dulu. Aku ikutan. Yes, ikut. Aduh, aku nggak dijadiin Bayangkan air, kan? ini adalah Dewi Bumi. Yeah. Masih hijau, bersih, Hijau. hutan, dan datang Tarsannya. Nah, ini Tarsan, Teh. Tarsan makannya apa, Teh, Tarsan? Tarsan makanya cau. Iya, pisang. Pakaiannya daun. Iya, Berarti Tarsan sangat butuh bumi. alam. alam, Bumi. oke. Deket banget. Deket boleh loh deket. Terus muncul peradaban manusia yang disebut agriculture atau pertanian. Ayo Oke. Ibu Tani, sini Ibu Tani. Oke, aku masih Di tengah. rada hijau nih ya. Cuman Nah. cau diambil, cau. Nah, silakan Teh lihat sekarang Tarsan ada jarak sama Teh Sarah. Oke. Karena dia makan sekarang via Pak Tani. Oh, oke. Pak Tanilah yang bercocok tanam di bumi. Oke. Muncul peradaban baru, ada uang, sehingga Oke. muncul pasar. Ibu-ibu pasar, sini. Nah, Tarsan makin advance. Oke. Sekarang nggak ngambil dari Pak Tani, Bu Tani. Aha. Sekarang dia tinggal bawa duit, beli di pasar. Oh, ke supermarket ya, Betul. Tarsan. Makin jauh dengan Teh Sarah. Iya. Muncul lagi pengusaha. Wow, Oke. pengusaha supermarket yang disebut Teh Sarah. Dari pasar, Oh, kulakan, dijual di Oke, supermarket supermarket. segala macam, makin jauh. Semakin jauh, dia nggak mampu melihat keberadaan Teh Sarah dan bumi. Tak kenal maka tak sayang. inilah yang membuat manusia suka seenaknya. Suka tidak peduli sama alam, Teh Sarah, Iya. karena merasa yang penting bisa kerja dapat duit, tinggal Benar. datang ke supermarket Ada bisa ini. hidup. Iya. Padahal barang di supermarket didapat dari mana? Didapat dari Dari mana? Tetap dari Tangan Tarsan. ini disebut dalam dunia kami pegiat iya. lingkungan, ini disebut kabut peradaban. Kabut peradaban. Dibuat oleh manusia sendiri tanpa sadar, kita Oke. menjauhkan diri terhadap alam. Oke.
Tidak kenal maka tak sayang. Oke, ini boleh duduk ya? silakan. Rasanya kita butuh Ya, jadi itu kali teman-teman ya, kenapa kita jauh dari alam, kita jauh dari yang namanya bumi gitu ya. Nah, mari kita semua gitu ya untuk bisa balik ke alam gitu ya. Kita balik ke sistem buatan Allah pencipta kita. Jadi menurut saya, yuk gitu ya, karena alam ini punya sistem yang tersusun sedemikian rupa, yang harus bisa dipakai terus-menerus gitu ya, tanpa hilang atau terbuang. Jadi semua material yang ada di bumi itu harusnya bisa dipakai terus-menerus gitu ya. Kalau memang tadi ada yang hilang atau yang terbuang, itu tandanya kita menzolimi anak cucu kita atau generasi selanjutnya, jadi tidak punya lagi sumber daya itu gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang kita perlu lakukan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya muslim, kami kalau meninggal kita ini sebetulnya dikubur gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan dikubur saja, pada hakikatnya kita dikembalikan ke alam gitu ya. Dari tanah kembali ke tanah, dari alam kembali lagi ke alam. Jadi kita semua ini memang jadi siklus gitu ya, yang awalnya petatang petenteng gitu ya manusia ini tiba-tiba kalau sudah meninggal ya balik lagi ke awalnya. Dan itu tuh kalau kita melakukan hal-hal seperti itu ini menjadi bola salju yang jadi besar besar besar, dan akhirnya kualitas lingkungan masyarakat juga meningkat gitu ya kalau kita lihat di sini. Jadi apa sih mulainya, misalnya rumah memisahkan sampah organiknya olah diolah organiknya, kemudian dari diolah organiknya gitu ya, dari sini kemudian jadi kompos gitu ya, dari kompos jadi urban farming, tanam menanam, habis dari tanam menanam jadi makanan sehat untuk keluarga, jadi hemat juga karena nggak beli gitu ya. Karena hemat jadi uangnya bisa dipakai untuk kesejahteraan, dan akhirnya kualitas lingkungan masyarakat meningkat, dan itu yang sesungguhnya kita inginkan gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita perlu pahami, bahwa bumi itu ya akan baik-baik saja jika manusia juga baik-baik saja gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita apa ya eh, memahami gitu ya, pahamkan bahwa ternyata memang kita saat ini sudah sangat jauh dari bumi, dari peradaban gitu ya. Itu mungkin dari saya ya. Kemudian ini ada satu film gitu ya. Bagaimana perasaannya jika kita dibalik nih gitu ya, bahwa binatang-binatanglah yang berperan sebagai manusianya di bumi. The ocean of my mind. I wander healing with the soul. All my senses intensify. Whenever you and I we dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down.
L A. Nah, jadi pilihan itu ada di tangan kita, teman-teman. Bagaimana kita menerapkan etika lingkungan dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Mungkin coba kita menerapkan gaya hidup berkelanjutan, gitu ya. Seperti misalnya mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, gitu ya. Kemudian kemana-mana bawa tumbler, bawa tas belanja sendiri. Kalau mau beli makanan, misalnya kita eh, makan di tempat daripada dibekal gitu ya. Kalaupun harus dibekal, kita bawa wadah sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendorong kesadaran lingkungan dalam komunitas. Jadi memang kalau berbuat itu mendingan kita berbuat sesuatu yang kecil ya, tetapi dilakukan oleh banyak orang dan itu akan berdampak besar. Jadi sayang kalau kita melakukannya sendiri-sendiri dan memang akan jadi sangat berat gitu ya. Yang ketiga, mungkin kita cari strategi bareng gitu ya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan nih bareng-bareng gitu ya, supaya dampak negatifnya itu tidak semakin parah gitu sih mungkin ya. Dan jujur Indonesia ternyata kerusakannya semakin hari semakin kian mengkhawatirkan dan ini menurut bukunya Thomas Berry ya ada 12 prinsip untuk memahami alam semesta dan peran manusia dalam proses alam semesta gitu ya. Bagaimana kita harus kembali lagi menekankan hubungan yang erat antara manusia dengan alam semesta gitu ya. Dan ini kita harus memperbaiki hubungan yaitu relasi manusia dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah gitu, dengan Yang Maha Pencipta. Kemudian juga kita harus memperbaiki relasi antar manusia gitu ya. Jadi antar kita juga harus kita perbaiki bagaimana kita saling berinteraksi, tidak mengambil terlalu banyak gitu ya, atau tidak menindas satu sama lain. Kemudian juga kita perbaiki manusia dengan bumi. Nah, nomor satu itu kalau dalam Islam, manusia dengan Allah namanya hablum minallah gitu ya. Dan kalau di Muslim juga nomor dua ini adalah hablum minannas. Tapi kami atau kita jarang sekali mendengar ada hablum minal alam gitu ya. Jadi selalu abdu minallah dan abdu minanas. Padahal sesungguhnya ada satu relasi yang perlu dibangun gitu ya, bahwa manusia dengan bumi, manusia dengan alam itu sangat erat kaitannya gitu. Jadi memang ini yang perlu kita dalami gitu ya. Dan ini adalah 12 poin yang Thomas Berry apa ya kupas di dalam bukunya dan saya juga merasa bersyukur gitu ya telah mengenal teman-teman yang memang bisa bareng melakukan hal-hal yang baik seperti ini gitu ya. Jadi memang misalnya ini dari 12 ini gitu ya, bahwa alam semesta itu memang punya kesatuan yang saling terkait. Dia nggak bisa salah satunya saja atau salah hanya beberapa elemen gitu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini terkoneksi dan menjadi satu kesatuan. Termasuk bukan hanya bumi, tetapi kita menjadi satu kesatuan dari jagat raya gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang regional atau hanya tinggal di bumi, tapi justru bumi adalah bagian dari alam semesta ini gitu ya. Dan memang kemudian manusia ini bukan poin keempat, manusia ini bukan penguasa alam semesta gitu, tapi bagian yang harus hidup dengan selaras dengan alam. Dan keanekaragaman makhluk hidup itu memang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi yang tadi hilang-hilang dari kehidupan kita itu berarti ada tanda-tanda bahwa keseimbangan ekosistem kita terganggu gitu. Karena kan tadi kok capung jadi susah, jarang lihat gitu ya. Kupu-kupu di perkotaan kok nggak pernah nemu. Jangan-jangan nanti anak-anak kita atau cucu-cucu saya gitu ya, dia hanya melihat kupu-kupu seperti halnya dinosaurus gitu. Oh ada ya kupu-kupu gitu.
Dia tidak pernah melihat kupu-kupu hidupnya, tapi dia hanya melihat dari gambar bahwa ada loh, pernah ada kupu-kupu di bumi ini gitu. Nah, itu mungkin yang kita takutin ya gitu ya. Dan bukan manusia saja yang punya hak untuk hidup di alam ini dengan nyaman, tapi alam juga berhak untuk dihormati gitu ya. Dan ilmu itu harus digunakan untuk melestarikan, bukan untuk merusak alam. Dan alam bekerja dalam siklus yang harus dihormati. Dan yang pasti eksploitasi berlebihan akan merugikan diri sendiri. Manusia harus memiliki kesadaran terhadap tindakannya terhadap alam. Karena kata alam tadi, tindakanmu menentukan nasibmu. Jadi nasib kita semua ditentukan oleh kita sendiri. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Dan ada 3 aturan keberlanjutan dari Herman Daly yang sebetulnya kita tempas habis gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah sumber daya terbarukan yang bisa diperbaharui, itu penggunaannya itu harus di bawah atau sama dengan tingkat generasinya. Artinya kita harus mengambil sayur, binatang gitu ya, kayak ayam itu memang tidak boleh lebih cepat dari waktu dia tumbuh. Nah, sekarang ini tumbuhnya dipercepat supaya kita bisa ngambil sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini sudah patah gitu ya. Nomor 1. Kemudian yang nomor 2 nih, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui tuh ya. Itu adalah tidak boleh digunakan berulang-ulang, tidak boleh digunakan selama-lamanya, tapi dia dipakai untuk mengembangkan sumber daya alam yang terbarukan. Artinya tidak boleh habis gitu ya sebetulnya gitu. Karena kita diberi cadangan oleh Allah itu sebetulnya untuk waktu yang panjang, bukan saat ini saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah limbah. Limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi kemampuan sistem alam untuk menyerapnya. Sekarang justru limbah-limbah yang kita punya itu lebih lama hidupnya dibanding dengan manusianya sendiri. Jadi seperti kalau misalnya kita makan hari ini gitu ya dengan kemasan plastik itu, kemudian kitanya sudah meninggal, kemasan plastiknya masih ada. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin kalau menurut saya dan yuk kita mulai beraksi gitu ya. Call to actionnya adalah mulai dari diri sendiri, hemat energi, kurangi sampah, tanam pohon dan lain sebagainya. Dalam eh, Muslim mungkin kita ada tanamlah walaupun besok kita tahu kiamat gitu ya. Jadi penanaman pohon itu juga penting gitu ya. Kemudian jangan lupa mengedukasi keluarga, komunitas gitu ya lewat masjid, gereja, kampus dan media sosial lainnya dan bergabung dalam gerakan lingkungan supaya kita bisa barengan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan kita adalah kemampuan untuk peka mengenal bumi agar dapat mendukung masa depan yang lebih baik. Karena masa depan yang lebih baik itu tergantung dari kitanya sendiri. Dan yang pasti level keterlibatan untuk masyarakat adalah doing the real thing. Jadi ngerjain sesuatu yang real, yang sekarang bisa dilakukan gitu ya. Dan tugas kita adalah untuk mencari strategi gitu ya, menjangkau keterlibatan warga untuk melakukannya, sehingga ada perubahan perilaku di situ gitu ya. Maka pendampingan-pendampingan yang kami lakukan akan membuat pada tingkat kelompok-kelompok tertentu itu menjadi norma baru. Norma baru ketika kita memang memilah sampah, norma baru ketika kita ngompos, norma baru ketika kita bawa tumbler gitu ya. Dan ini sesungguhnya adalah salah satu yang kita perlu lakukan gitu ya. Yang pasti apapun yang kita lakukan harus smart gitu ya, harus spesifik, measurable, terukur, dapat dicapai dan lain sebagainya. Dan yuk kita sama-sama untuk melakukannya. Bersama kita bisa melakukannya karena dengan bersama-sama kita akan dan ayo kita sama-sama berjanji pada bumi ini apa yang mau kita stop gitu ya. Ternyata ini bikin bumi kita sakit gitu ya. Yuk kita stop gitu ya. Kemudian mulailah dengan apa ya hal-hal yang kira-kira hidup selaras dengan alam dan mungkin continue adalah
teruskan kebiasaan baik kita yang memang apa ya, yang memang sudah baik gitu ya untuk bumi itu. Nah, biasanya kalau sama anak-anak saya akan ngeprint ini dan kita nulis bareng-bareng, kemudian yang berjanji nanda tangan, kemudian yuk kita cari teman seperjuang. Itu mungkin, nah ini adalah buku-buku yang saya sudah tulis gitu ya, semuanya bertema lingkungan, dan ya semuanya saya dedikasikan untuk guru dan anak ya. Itu mungkin dan saya pun melakukannya barengan gitu. Kalau di Kota Bandung ada yang namanya Kang Pisman dan ada buruan saya dan kita satukan menjadi ketapang kita ketahanan pangan kolaborasi antar warga. Karena kita karena kita adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Nggak ada ceritanya kita keren sendirian, nggak ada ceritanya kita selamat sendirian. Maka kita harus bareng-bareng. Nah, kalau saya ingat betul ada dari teman-teman Katolik saya tentang Laudato Si yang Paus Fransiskus luncurkan di tahun 2015 tentang merawat rumah kita bersama. Nah, yang dinamakan dengan rumah bersama itu adalah bumi kita. Gitu. Jadi, yuk bareng-bareng merawat bumi ini adalah melintas batas agama, etnis dan lainnya. Tapi merawat bumi ini adalah merawat bareng-bareng gitu ya. Karena kita adalah salah satu potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah dan jangan lupa bagikan semangatmu. Terima kasih. Begitu mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Tini ya atas pemaparan yang sangat menggugah dan membuka mata kita semua nih. Materi yang disampaikan ini benar-benar mengajak kita untuk merenung sekaligus bertindak mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita untuk menjaga bumi yang kita cintai bersama. Kayak tadi sedikit rangkuman yang saya tulis ya, teman-teman, beberapa poin. Yang pertama itu bumi kita itu sedang sakit nih. Jadi kayak tumpukan sampah, kerusakan ekosistem, perubahan iklim. Nah, itu adalah tanda bahwa bumi kita tidak lagi seimbang. Nah, ini menjadi pengingat bahwa sistem buatan manusia seringkali bertentangan dengan harmoni sistem buatan alam. Lalu juga yang kedua ada krisis ekologis. Nah, itu adalah krisis relasi ya. Yang ketiga ada prinsip keberlanjutan yang dari Herman Daly tadi ya menyebutkan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita harus memperhatikan yang pertama pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi laju regenerasinya. Yang kedua sumber daya tak terbarukan harus diganti dengan alternatif yang berkelanjutan. Yang ketiga produksi limbah tidak boleh melampaui kemampuan alam untuk menyerapnya. Lalu poin berikutnya aksi nyata dimulai dari diri sendiri. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi adalah kunci itu. Yang tadi ya seperti potongan puzzle itu ya. Oke. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab teman-teman semua nih. Dan kesempatan bagi teman-teman untuk berdiskusi lebih lanjut atau menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau berbagai pengalaman terkait dengan tema yang tema tadi menemukan kembali koneksi kita dengan alam ya, itu temanya. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh diaktifkan suara mikrofonnya atau raise hand ya teman-teman. Silakan atau bisa di kolom chat juga. Oke, kita tunggu ya tanggapan teman-teman. Izin dari saya. Oke, Pak Wahyu silakan Pak Wahyu. Pak Asep ya nih. Ya, ada. Oke, silakan Pak Asep. Izin bertanya buat Ibu ya. Saya perkenalkan nama saya Asep Sahirin ya. Sesuai di Zoom, saya tinggal di Majalengka ya, di daerah atas dekat Ciremai. Nah, kebetulan berkaitan sekali dengan tema ini bahwa ketika kita harus kembali pada anak itu saya sangat setuju sekali gitu. Tapi ketika saya yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih cara menerapkan keyakinan gitu, selain kita memberikan contoh ya terutamanya kepada lingkungan ya keluarga sendiri gitu. Karena yang saya lakukan misalkan salah satu
apa yang paling kecil itu ya jangan buang sampah sembarangan, atau misalkan kita memisahkan sampah yang organik dan yang anorganik gitu. Tapi ketika saya melakukan itu malah apa ya, dari lingkungan malah direspon kurang baik gitu. Malah kayak ngapain sih, ngapain gitu-gitu kayak gitu. Nah itu gimana sih cara meyakinkan supaya kita tetap apa ya, ya sampai sekarang sih saya bisa memilah gitu ya sedikit-sedikit, tapi dari lingkungan itu sangat sulit sekali termasuk keluarga gitu. Gimana sih Bu cara meyakinkan mereka gitu? Terima kasih. Mau dijawab langsung? Boleh Bu, dijawab aja langsung. Nanti selanjutnya dari Pak Wahyu ya setelah ini ya. Silakan Bu, dijawab dulu. Ya. Terima kasih pertanyaannya, dan menurut saya ini memang challenge-nya luar biasa ya ketika kita pengen menularkan gitu ya. Menularkan eh, kebiasaan atau apa ya namanya ya, awareness kita gitu ya, kepekaan kita terhadap seperti itu. Dan memang sampai hari ini pun saya jujur ya, masih belajar banyak dari masyarakat, dari teman-teman bersama fasilitator, dari banyak hal gitu ya. Cuman satu hal yang saya yakini bahwa ketika kita mau merubah gitu ya, atau mau menerapkan atau mau menularkan semangat kita pada orang lain, adalah kita harus melihat dari sisi kepentingan dirinya. Jadi memang harus dari kepentingan, misalnya yang kita ajak bicara siapa gitu ya. Jadi memang hal ini memang harus dilihat dari kepentingannya mereka gitu, bukan dari kepentingan kita. Nah, ketika kita memang ketika mereka paham gitu ya apa kepentingannya untuk mereka, mereka biasanya mau untuk bergerak bersama kita gitu ya, atau ikut apa yang mau kita gerakan misalnya gitu ya. Pengalaman saya mendampingi beberapa RW gitu, itu tuh akan berbeda ketika kita pendekatannya kepada ibu-ibu PKK misalnya, atau ibu-ibu pengajian, atau ke bapak-bapak, atau ke anak-anak. Jadi memang satu sih yang kuncinya adalah dekati atau perhatikan apa yang mereka butuhkan, dan kita masuknya dari situ, pintu masuknya. Karena kalau pintu masuknya dari kebutuhannya, itu biasanya mereka akan bergerak gitu. Itu sih mungkin tipsnya ya. Jadi memang nggak bisa sama. Di misalnya yang saya nih berhasil nih di sini, tapi bisa saja di tempat lain tuh nggak bisa seperti itu gitu. Makanya kalau mau melakukan sesuatu hal itu kita harus ada yang namanya pendekatan gitu ya. Pendekatan inilah yang akhirnya kita mengenal gitu. Siapa sih audiens kita? Siapa sih yang sebetulnya kita ajak ngobrol? Siapa sih yang mau kita ajak untuk berubah? Itu sih mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, seperti itu ya Pak Asep ya. Oke, teman-teman, sebagai informasi untuk teman-teman yang akan mendapat sertifikat harus mengisi link evaluasi ya. Link evaluasinya sudah disertakan di kolom chat. Nanti teman-teman silakan diklik aja untuk link evaluasinya. Dan setelah itu kita akan memberikan sertifikatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu ya. Pak Iya, Wahyu, Pak. silakan. Izin bertanya. Selamat siang. Izin bertanya, saya Wahyu. Saya merupakan seorang mahasiswa yang sangat senang sekali mengikuti kegiatan yang berbau dengan aktivitas lingkungan. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara merawat semangat kita dalam melakukan gerakan-gerakan kecil yang tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat, bisa juga ke anak-anak, dan seringkali kita itu dianggap sebelah mata, dan apa yang kita lakukan itu adalah hal yang sia-sia dan buang-buang waktu gitu, Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang setiap tempat mungkin kita gagal, mungkin kita berhasil. Nah, tapi kalau misalkan kita gagal tuh kayak
udah putus asa itu nah Bu, bukan putus asa sih, kayak ah kayak jelek gitu nah Bu. Mungkin seperti itu aja Bu. Terima kasih Bu. Sama. Ya, mungkin kalau itu kan merawat semangat ya sebetulnya. Nah, kalau merawat semangat mungkin kalau menurut saya adalah kita duluan gitu ya. Kita harus tahu dulu apa sih yang membuat kita bergerak gitu ya. Jadi motivasi kita yang harus diperkuat dulu gitu. Apa motivasi kita? Kalau saya jelas, kalau saya motivasinya adalah saya takut ya. Saya takut suatu hari nanti ketika saya meninggal, saya ditanya sama Allah gitu ya, sudah melakukan apa. Dan saya takut saya ngebayangin ketika anak cucu saya nanti ada gitu ya, cucu saya nanti gitu ya, kalau anak saya kan ada sekarang ya, cucu saya ada misalnya gitu ya, ataukah generasi yang sebelumnya, yang nantinya ada, bertanya, apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga buminya jadi rusak gitu ya. Nah, itu tuh kita cari gitu ya, cari motivasi apa yang bisa membuat kita jadi kuat gitu ya. Karena jujur gak mudah sih gitu ya merawat ini gitu ya. Sampai hari ini pun saya masih merawat itu gitu ya. Dan yang kedua adalah yang tadi gitu ya, bahwa hal kecil kita mendingan kita melakukan perubahan-perubahan kecil dibanding dengan perubahan yang besar tiba-tiba gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya perubahan kecil itu akan lebih mudah dibanding dengan perubahan yang sangat besar. Jadi nggak apa-apa kok ada milestone kecil-kecil, tapi kita udah punya eh, apa ya master plan-nya gitu ya. Artinya tujuan kita ke situ gitu ya. Kayak kita beli kue tart gitu ya, kuenya besar dan nggak mungkin kita habisin sendirian atau habisin hari itu juga. Maka kita potong-potong dan makannya tuh satu demi satu gitu ya. Nah, begitu juga dengan tujuan kita. Ketujuan kita tuh segini gitu ya. Oh, maka kita lakukan perlahan-perlahan potongan kecil-kecil. Sehingga kitanya energinya nggak habis di awal. Seperti kalau kita lagi maraton gitu ya. Tiba-tiba cepet dulu udah habis tenaga, nggak akan sampai ke finish gitu ya. Tetapi ketika kita maraton, kita tahu nih, oh tenaga kita saving untuk sampai finish nanti, sampai akhir gitu. Nah, tentu saja kalau ngomongin tentang ini finishnya adalah ketika kita sampai mati ya. Nah, itu harus dirawat sebetulnya ya. Dan salah satu tipsnya adalah tadi motivasi dirinya dulu dikuatkan gitu ya. Ketika motivasi itu tidak kuat, maka kita cari motivasi yang membuat kita memang pengen gitu ya, benar-benar bergerak gitu. Kemudian berkelompok. Kita harus punya teman seperjuangan, bisa saling mengingatkan. Kalau sendirian, enggak. Saya dari pengalaman saya, sehebat-hebatnya saya gitu ya, saya nggak pernah bisa sendirian. Kita pasti butuh orang lain, kita butuh teman, walaupun hanya sekedar dia ada untuk menguatkan kita. Itu sih mungkin ya kalau menurut saya. Jadi satu tadi motivasinya dikuatin, kemudian semangatnya jangan dikencengin di awal, tapi ini kita harus paham dulu bahwa energi kita segimana gitu ya. Dan kita harus pandai membagi diri dan tahu di mana kita berada. Kemudian union artinya barengan, berkelompok dan cari teman seperjuangan. Itu sih mungkin. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Sama semangat. Oke, Pak Wahyu, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Pak Erwin. Pak Erwin, silakan jika yang bertanya. Ya, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiansa dari Sumedang. Lagi mungkin lebih ke mana saya meyakinkan diri saya sendiri ya. Jadi gini, karena mungkin saya apa nih ya Bu ya, saya itu ingin memulai kan tadi kan jangan merusak bumi bisa berbagai hal. Nah, ini kan bisa merusak bumi ya Bu ya. Nah, maksudnya gini Bu, hari ini saya sedang melakukan penanaman beberapa padi ya. Maksudnya saya gunakan pupuk organik yang memang lebih ramah terhadap si tanah itu sendiri.
Ya, Pak Erwin kayaknya terputus ya, Pak Erwin ya. Oh iya, hilang ya. Kirain hilang. Terputus sih Pak Erwin. Boleh kalau ada yang lain yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya atau raise hand atau bisa di kolom chat ya. Oh maaf. Oh ya. Oh maaf ya. Tadi Ada terputus lagi? Oh, sinyalnya. ada lagi. Siap, siap. Silakan Pak Erwin. Maaf. Maaf. Diulangi Pak. Maksudnya gini aja. Ya maaf ya. Sinyalnya. Jadi gini mungkin saya itu bagaimana saya pribadi ya. Yakinkan saya itu ketika menggunakan pupuk kimia yang mungkin kita rusak alam ataupun meyakinkan organik, tapi juga kita juga perlu bertahan hidup gitu Bu. Gitu aja sih. Oke. Ya. Gimana ya? Maksudnya kan kita itu nggak merusak alam ya dengan pupuk kimia, tapi juga butuh gitu percepatan pertumbuhan juga ekonomi kita gitu aja Bu. Lebih ke meyakinkan hati saya gitu dan apa yang saya lakukan itu baik gitu. Minta sarannya. Oke, saya paham nih. Ya, terima kasih Kang, gitu ya. Jadi Ya, sesungguhnya pertanyaannya adalah kalau saya nggak salah nih ya, gitu. Jadi Akang ini tuh pengen bertanam, gitu, misalkan, gitu ya. Tapi kalau kita kita menggunakan pupuk kimia pasti merusak bumi ya, merusak alam, gitu ya. Eh, ya, merusak ke apa? Merusak kesuburan tanah. Nah, tapi ketika kita pakai pupuk kimia, dan kita juga butuh untuk mempercepat, untuk hidup itu perlu perlu menumbuhkan sesuatu dengan cepat gitu ya. Oke, ya, itu ya. agak ya. Terima kasih. Nanti saya jawabnya adalah seperti ini, Kang. Jadi sejujurnya adalah kita perlu punya pemahaman dulu ya. Yakinkah kita pupuk kimia itu merusak tatanan gitu ya. Kalau kita yakin ya mungkin kita jadi punya keberanian untuk beralih gitu ya. Tapi kalau kita nggak begitu yakin, kayaknya pupuk kimia lebih bagus ketika saya menumbuhkan sesuatu. Tapi ini sekaligus adalah ketika saya punya pengalaman gitu ya. Ini pengalaman saya, jadi saya nggak mau disclaimer dulu ya bahwa Boleh. seperti itu gitu ya bahwa jadi ketika saya bertanam saya punya sebidang tanah dan ketika saya bertanam saya lihat ternyata tanahnya memang apa kualitas tanahnya sudah menurun gitu ya. Kenapa? Karena petani atau yang memelihara lahan itu adalah dia banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, saya gitu ya sebagai eh, pencinta lingkungan tentu saja tidak ingin menggunakan itu gitu ya karena saya paham bahwa itu akan merusak sistem tanahnya gitu ya. Kualitas tanahnya akan menurun setiap saat dan seperti kalau kita kecanduan obat, dia akan selalu minta dosis yang lebih tinggi dan ketika pada saatnya dia akan rusak misalnya gitu ya. Nah, saya treatment tanah itu gitu ya sebelum memang saya benar-benar menanam untuk produksi gitu ya jadi treatment dulu nah ternyata setelah saya treatment dengan segala macam yang organik itu dia baru kembali atau sehat itu minimal 6 bulan gitu ya jadi 6 bulan baru memperlihatkan kualitas yang sebenarnya. Gitu ya. Walaupun memang di perjalanan dia tidak loss gitu ya. Artinya ada komponen-komponen yang memang kita masukkan ke dalam tanah. Misalnya kohe, kotoran hewan. Misalnya mol, mikroorganisme lokal. Misalnya ekoenzim. Misalnya lindi, air lindinya sampah gitu ya. Jadi memang itu yang kita masukkan ke dalam tanah gitu ya. Nah, terus memang ini pengalaman pribadi ini ya. Ketika kita dikepung di tengah gempuran pestisida gitu ya, ternyata Iya, iya, si serangganya masuk ke kita kan gitu ya, karena kita iya, tidak pakai betul, betul. pestisida gitu ya. Nah, akhirnya ya pengalaman saya membuktikan bahwa ya kita menanam tanaman yang memang
bisa menahan itu, misalnya dengan bunga matahari gitu ya. Hmm, Jadi hmm, ada, jadinya saya juga jadi banyak belajar. Jadi saya beli buku permakultur misalnya gitu ya. Bagaimana kita menanam gitu ya. Tanaman apa yang akan kita sandingkan agar si pestisida apa bukan pestisida, agar si hama itu tidak menyerang tumbuhan sayur kita gitu ya. Gitu. Misalnya gitu. Jadi memang sampai hari ini pun saya masih belajar gitu ya. Karena kan saya sendiri juga pengen nih gitu ya hidup selaras dengan alam. Tapi tentu saja hidup untuk selaras dengan alam dibanding dengan memang eh, orang, kenapa sih sampah nggak selesai-selesai? Kenapa sih kita kerusakan buminya semakin parah gitu ya? Karena yang sadarnya sedikit dibanding dengan yang merusaknya gitu ya. Tapi yang sedikit ini harus kuat gitu ya. Makanya kenapa saya senang nih hari ini gitu ya. Ada 50 orang yang akan menjadi teman saya gitu ya. Ada 50 orang yang akan mulai berbuat dan mulai melakukan hal-hal seperti ini. Jadi sampai hari ini pun saya masih belajar Kang gitu ya. Bagaimana kita bisa menguatkan diri kita untuk tidak iya, memperparah kerusakan bumi. Tapi misalkan ya, oke. saya punya teman nih gitu ya. Dia tidak lepas 100% kimianya, tetapi dia kurangi dosisnya pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya, Akang untuk hidup memang harus bertahan hidup eh, jadi pertanian gitu ya, ya kurangi dosisnya. Sama seperti kalau kita lagi sakit kan, dosisnya ditinggiin dulu supaya iya, ini nanti pelan-pelan tapi pasti kita turunin. Nah, saya juga pengalaman dampingan saya, dia bertanam anggur dan dia bilang gini, Bu, ada satu hal yang di anggur itu dia nggak bisa lepasin, tapi tetap pakai kimia. Ya udah nggak apa-apa, asal nanti dia semprot lagi pakai ekoenzim untuk menetralisirnya, misalnya gitu. Jadi Kang, ini teh memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus learning by doing ya. Eh, Mengenal iya, alam, dekat dengan alam, karena apa yang saya sebut hari ini di tempat saya belum tentu bisa sama. Jadi alam itu punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya di pesisir seperti apa, di pegunungan seperti apa kan gitu ya, di perkotaan seperti apa. Jadi hayu we belajar bareng gitu ya. Dan saya memang belajarnya dari buku permakultur sih jujur gitu ya. Kalau tadi tanaman menanam. siap Ibu. Makasih Ibu, mungkin saya lebih yakin aja sih hari ini, Ya, gitu Bu. dosisnya aja Kang. Bahwa memang siap, siap. Makasih banget Ibu ya, makasih banyak. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Kang Erwin. Terima kasih sudah bertanya. Ini ada Kang Cahyadi dulu ya. Nanti Kang Cahyadi. Silakan Kang Cahyadi jika ingin bertanya. Baik, eh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jayadi. Saya ingin bertanya untuk pengelolaan sampah plastik di rumah di lahan yang sempit itu seperti apa gitu. Karena kan eh, kalau dibakar aja kan merusak lingkungan juga. Nah, ini pengelolaan sampah plastik di rumah itu seperti apa gitu. Mungkin itu. Kedengeran nggak? Ya, siap Kang. Ya. Baik, Nah, ini. terima kasih. Ya, terima kasih Kang Cahyadi. Penggunaan sampah plastik ya, artinya ketik ada prinsip dulu ya. Prinsipnya itu adalah kurangi dulu. Jadi kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemasan sekali pakai. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kurangi dulu gitu ya, biar tidak ada sampahnya. Bu, nggak bisa, ada sampahnya gitu ya. Kayak saya kalau beli terigu di supermarket, pan udah ada plastiknya. Nggak mungkin saya beli terigu pakai wadah misalnya gitu ya. Kalau beli buah itu masih ada. Nah, kalau sudah ada, maka kita pilah sampahnya. Jadi dipisahkan ya. Kemudian kita cari ya kemungkinan untuk si plastik ini tidak jadi sampah, misalnya dipakai berulang kali atau
Misalkan ada bank sampah nggak terdekat gitu ya. Itu nggak ada Bu gitu ya. Ya udah kalau begitu akan bersihkan, potong-potong, masukin ke dalam botol dalam bentuk ekobrik gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang pengolahan sampah kan tidak sama nih di tiap kabupaten kota ya. Pasti setiap tempat akan berbeda pengolahan sampahnya. Kalau misalnya di Kota Bandung, pemerintahnya melayani sehingga Kota Bandung sampahnya diambil asal tidak tercampur dengan sampah lainnya. Tapi ketika saya berada di Subang, di desa tempat anak saya misalnya itu ya, itu nggak ada yang ambil sampah. Jadi mau nggak mau kita harus mengurangi dan memilah. Nah, salah satu teknik yang memang kalau tidak dibakar gitu ya, biar tidak dibakar karena kalau dibakar nanti meracuni dunia, maka kita kumpulkan dulu perangkap dulu dalam botol. Namanya ekobrik gitu ya. Jadi ekobrik itu adalah salah satu sebetulnya cara, tapi bukan solusi jangka panjang gitu ya. Jadi solusi jangka panjangnya bukan itu, tetapi seandainya daripada kita apa? Daripada kita memang membakarnya, maka ya kita apa namanya? Simpan di dalam plastik gitu sih, di dalam botol. Itu sih mungkin dari saya mah. Jadi yang pertama tadi kurangi dulu ya. Habis kurangi baru pisahkan. Habis pisahkan baru manfaatkan. Nah, ekobrik ini mau jadi apa? Jadi meja, jadi kursi. Ya minimal kita tidak meracuni itu aja sih. Ya perangkap dulu gitu. Oke, seperti itu ya, Kang Cahyadi tadi ya. Baik, siap. Ah, Terima ah. kasih Ibu. Oke, ini ada dari Ibu Sari. Mungkin sama sih pertanyaannya Ibu Sari ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Ibu tadi atau cukup? Sebentar saya lihat dulu Ibu Sari. Eh, eh. Oh iya. Sama kan tadi Bu ya itu Iya, itu mungkin pertanyaannya. kalau plastik ya, jadi kurangi dulu, kemudian pisahkan, baru manfaatkan dan perangkap sehingga tidak keluar dari rumah kita. Oke, ada pertanyaan kembali dari Ibu Vivit Nur. Silakan Ibu Vivit Nur, izin bertanya. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan kalau menjaga lingkungan tadi seperti yang dikatakan sama Ibu kan itu emang tanggung jawab kita semua ya Bu ya. Dan kita karena kita di sini juga numpang, makanya itu tanggung jawab kita sendiri gitu. Tetapi Bu, mohon maaf ya Bu, karena saya emang tinggalnya di desa gitu di kampung Bu masih ada yang karena masih ada di pelosok gitu Bu, eh, untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga menjaga eh, keberlanjutan itu masih kurang gitu Bu. Nah, sedangkan di tempat saya itu juga belum ada yang namanya sosialisasi sama terkait edukasi tentang pentingnya menjaga alam gitu Bu. Jadi ada yang emang masih membuang sampah itu seperti tadi ada di film yang Ibu mainkan, itu kan ada yang membuang sampahnya di sungai gitu ya Bu ya. Kalau di saya itu emang belum ada yang kayak sama sekali ngolah sampah gitu Bu. Nah, yang mau saya tanyakan ya Bu ya, karena kan saya juga suka dengan masalah, saya kan tertarik dengan masalah lingkungan gitu Bu. Yang mau saya tanyakan sebenarnya eh, ini sebenarnya ini tuh pemerintah itu berhak nggak Bu kalau sama memberikan, kita menuntut pemerintah untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan juga fasilitas yang emang seharusnya itu tuh diberikan untuk kita gitu Bu. Bagi setidaknya kita sebagai generasi muda ya Bu ya, anak muda untuk yang sudah sadar untuk bisa mengolahnya terlebih dahulu gitu Bu. Jadi dari hal kecil nanti mungkin bisa bisa lebih besar dampaknya buat banyak orang gitu Bu. Dan satu lagi Bu, untuk kan saya juga masih apa ya Bu, masih dalam hal yang apa namanya, ngerti tentang masalah isu lingkungan itu baru-baru ini ya Bu ya, maksudnya masih yang dangkal banget. Nah itu untuk pelatihan sama hal yang mungkin mendongkrak bisa saya itu bisa mengetahui lebih lanjut itu di mana ya Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan solusi sama masukan gitu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya,
Ya, saya paham sih ya. Sesungguhnya gitu ya, eh, pengelolaan sampah atau pelayanan pengangkutan sampah itu sebetulnya harusnya kita dorong menjadi layanan dasar. Seperti kalau kita misalnya pemerintah mengadakan eh, pengadaan air bersih dan listrik gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kan kita semua berproses ya. Yuk kita sama-sama advokasi dengan baik bahwa nih pemerintah yuk gitu. Ini tuh sebetulnya dorong pemerintah untuk menjadikan pengelolaan sampah ini menjadi layanan dasar masyarakat. Kenapa? Karena hampir semua orang itu menyampahkan gitu ya. Tetapi tentu saja kita tidak boleh dong menyalahkan pemerintah saja tanpa berbuat sesuatu. Betul gak gitu ya? Artinya ada pembagian peran. Jadi ada namanya Jakstranas kalau di nasional dan ada Jakstrada di kabupaten kota atau provinsi. Dan itu punya target, punya peran ya, pengurangan dan penanganan. Penanganan itu 70% itu oleh pemerintah dan 30%-nya oleh masyarakat gitu ya. Tetapi gimana Bu kalau misalnya di tempat saya nggak ada, belum hadir pemerintahnya gitu ya. Berhak nggak sih saya menuntut ke pemerintah? Ya berhak-berhak saja sih sebetulnya gitu ya. Tetapi tentu saja kalau saya nih gitu ya, saya nggak pengen nuntut banget ke pemerintah sebelum saya juga melakukan hal yang eh, ya hal sekecil apapun misalnya, ya udah kalau memang nggak ada pengelolaan sampah di luar gitu ya, yang terkoordinir, kenapa kita tidak mulai dari rumah kita sendiri gitu ya. Oke, berarti sistemnya kita rubah nih. Di rumah saya sudah memilah sampah, sampah organiknya sudah dikompos gitu ya, diolah, dibalikin lagi ke alam gitu. Nah, sampah lainnya saya akan olah, akan kurangi atau saya akan berikan ke bank sampah misalnya gitu ya. Itu adalah kalau kita mikirnya diri sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau kita berpikirnya pengen melakukan perubahan, maka kita mulai dengan mengajak orang-orang sekitar kita untuk berbuat hal yang sama. Dengan cara yang ngajakin bareng-bareng. Yuk kita membuat perubahan misalnya se-RT gitu ya. Atau 10 rumah dulu di sekitar kiri kanan depan belakang misalnya gitu ya. Itu yang saya lakukan kalau memang di tempat kita nggak ada pengelolaan sampah yang atau pemerintahnya belum hadir di situ gitu ya. Jadi sebetulnya menuntut itu boleh, tetapi yang pasti kita juga harus melakukan kewajiban kita karena kan ada hak, ada kewajiban. Hak kita dapat itu gitu ya, tapi apakah kita sudah melakukan kewajiban atau belum gitu ya. Itu sih mungkin ya. Eh, jadi usul saya buat ibu atau buat teteh adalah lakukan dulu di rumah masing-masing. Yuk, ya. Setelah kita lakukan di rumah masing-masing, kita tularkan kepada teman-teman kiri kanan depan belakang. Tapi ada hal yang sebetulnya menurut saya paling menyenangkan saat ini adalah ketika kita melakukan hal-hal tersebut di rumah kita, kita bisa posting gitu ya. Kita bisa kasih ya menyemangati diri. Sebetulnya saya juga kadang-kadang menyemangati diri. Kenapa lah? Makanya kenapa Instagram saya namanya Tini_Zero Waste gitu ya. Karena di belakang nama Zero Waste itu saya menyematkan cita-cita dan apa namanya? Cita-cita dan harapan juga komitmen saya bahwa ingat loh namamu zero waste gitu. Jadi kalau kamu banyak sampah, banyak nyampah, maka kamu ya omdo gitu ya ngomong doang gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya pemerintahnya aware gitu ya? Tawarkan solusi, bukan bukan ini yang saya pengalaman ya. Jadi kalau saya ngobrol sama pemerintahan setempat atau RT RW, desa, bahkan pemerintah kota sekalipun gitu ya. Ya tawarkan solusi karena mereka sendiri bisa jadi mereka nggak paham juga gitu ya gimana ini saya juga bingung kan kayak gitu jadi kitanya sendiri juga harus belajar gitu ya jadi eh, belajar bagaimana caranya untuk mengelola sampah dengan baik gitu ya melakukannya dulu gitu kemudian baru kita besarkan dan ya ada TikTok ada Instagram ada YouTube gitu ya.
kita bisa belajar banyak sih. Dan saya juga termasuk ya masih belajar dari teman-teman lainnya gitu. Jadi menurut saya eh, yang penting niat dulu di dalam hati kita, lakukan hal yang kecil gitu ya. Eh, Sekarang gitu, setelah itu baru ajak teman-teman yang lain atau tetangga kiri kanan buat perubahan kecil tapi berdampak besar gitu ya. Kemudian cari ilmu sebanyak-banyaknya bisa lewat Instagram, TikTok, YouTube, artikel, dan sekarang tuh banyak kok gitu ya penggiat-penggiat lingkungan yang memang nge-share-nya di media sosial gitu ya. Kalau mau juga nanti boleh DM saya gitu ya. Kalau Instagram saya Tini_Zero Waste boleh di DM. Nanti saya kasih link-link di mana sih kita bisa belajar gitu ya. Akun-akun mana aja sih yang sebetulnya ngasih ngasih referensi belajar mudah seperti Deka Wardani misalnya gitu ya, belajar zero waste. Gitu. Itu sih menurut saya ya. Jadi ya ayo kita belajar bareng-bareng, lakukan mulai dari hal kecil sedikit mungkin, ajak sebanyak mungkin orang walaupun cuma di Instagram atau di media sosial lainnya. Oke, seperti itu. Oke. Oh, sudah ada yang angkat tangan, Ibu. Pertama dari Ibu Gayatri dulu deh. Silakan Ibu Gayatri. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Gayatri dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, jadi saya adalah salah satu fasilitator dari Bank Sampah, yayasan, namanya Yayasan Anambas. Nah, kami di sini kebetulan sudah sudah masuk ke tahap pengelolaan sampah itu. Bukanya bank sampah itu sejak 2018, Bu, udah mulai di beberapa desa di kepulauan. Dan sekarang alhamdulillah di Kepulauan Anambas itu Yayasan Anambas ini sudah membentuk berarti 6, 7, hampir 10, ada 10, Bu, bank sampah kita. Nah, cuma kita punya masalah lain. Masalah sampah plastik itu insya Allah tahun ini kita tangani dengan melakukan upcycling, Bu. Upcycling plastiknya di desa Kuala Maras, di desa Kuala Maras, Pulau Jemaja, Bu. Nah, di Kabupaten Jemaja Timur. Nah, cuma kita ada masalah lain lagi, Bu, yang nggak bisa kita tangani selain plastik atau kaca kayak gitu kan, karena di sini kita problemnya tidak bisa menjual kembali sampah-sampah itu keluar, Bu. Kalaupun bisa kita jual kembali di luar dari Kepulauan Anambas itu harganya memang sangat sangat rendah, Bu. Seperti itu, ya kan? Salah satunya adalah sampah kain, Bu. Nah, jadi sampah kain ini ternyata salah satu problem yang terbesar yang kami tangani sekarang. Untuk di bank sampah saja sudah bertonton yang tersimpan, Bu, tapi tidak bisa dikelola. Saya udah nyimpan dari tahun 2022, Bu, sampah kain itu, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain sama sampah kainnya. Untuk dikirim ke pengepul-pengepul di luar dari Kepulauan Anambas itu memang nggak ada, Bu. Tidak ada pengepul terdekat yang menerima kain itu. Nah, saya butuh bantuan Ibu untuk memberikan referensi kepada saya, apakah ada solusi atau tempat-tempat yang bisa menangani masalah ini, atau paling tidak saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih untuk menangani masalah sampah atau limbah kain yang pakaian bekas pakai, Bu, bukan sisa garmen ya, Bu. Nah, tapi memang bekas kita pakai atau kebanyakan di sini kita buku-bukaan aja, termasuk salah satu wilayah atau kabupaten lah saya bilang yang konsumsi
pakaian-pakaian impor dari Cina itu loh Bu, dari Tiongkok. Nah, kita sebut barang second lah Bu, Ya. ya kan pakaian second. Nah, itu jadi masalahnya. Masalah itu dilimpahkan kepada kami ketika mereka tidak bisa menjual kain-kain itu, maka dijuallah kepada kami. Tahun sebelum sebelum COVID masuk ke Anambas itu masih bisa kami terima, Bu. Nah, yang kami terima itu setelah 2022 itu nggak bisa terima lagi, Bu, sampahnya. Sementara yang ada itu tidak bisa dikeluarkan. Nah, yang jadi masalahnya kalau dia sampah yang masih bisa kita jahit lah untuk kita bikin kayak kantong kayak gitu kan untuk pengganti karung atau segala macam bisalah kita kelola. Tapi yang sudah tidak bisa kami daur ulang di sini karena keterbatasan Bu. Kalau di Jakarta, di Jawa itu masih banyak alat-alat yang mungkin bisa membantu untuk mendaur ulang kain ini. Nah di Anambas ini nggak ada Bu, nggak ada sama sekali. Saya tahun ini kebetulan punya program di yayasan itu untuk ngelola sampah kain ini. Maunya di yayasan itu karena mungkin kita nggak bisa lagi mengeluarkan kain ini dari kepulauan, ya kan harus tertumpuk di sini. Belum lagi dengan sampah-sampah yang ada di masyarakat. Kebetulan saya memang juga termasuk petugas yang mengambil sampah keliling, Bu. Jadi kita ada juga bank sampah keliling, ya kan. Nah, kemudian itu yang jadi pikiran kami. Kami diminta sama yayasan dari atasan saya untuk bagaimana Gayatri, kamu bisa membuat kain ini menjadi benang daur ulang kayak gitu. Minimal kita kain ini bisalah kita kurangi. Kita buat daur ulang kainnya untuk kita manfaatkan kembali gitu. Paling tidak sirkulasinya kelihatan gitu kan. Nah, kita kan nggak mungkin mau bakar. Kalau kita bakar, Ibu tahulah, kami punya target mengurangi sampah-sampah yang masuk ke TPA. Tapi justru kain itu menjadi masalah kami. Kalau kami bakar kembali itu sampah, itu kain, berarti sama saja kami mengembalikan sekian ton masuk ke dalam TPA gitu, Bu. Nah, jadi di sini intinya Bu, saya minta tolong sama Ibu, berikan saya referensi. Saya sudah nggak tahu lagi kemana harus saya apa namanya, saya salurkan masalah saya ini. Saya sudah minta tolong sama teman-teman saya juga. Mereka tuh justru menugaskan saya untuk mencari. Kita kan sama-sama diberikan tugas, sama-sama mencari. Mereka nggak ketemu, dilimpahkan kepada saya diberi tanggung jawab seperti itu, dan saya juga tidak ketemu di mana tempatnya. Jadi mungkin tadi Ibu bilang, DM Ibu akan memberikan referensi, saya tertarik itu. Mudah-mudahan dengan adanya ikhlas ini, Ibu membantu kita sesuai dengan judul Ibu itu, menemukan kembali koneksi kita dengan alam. Nah gitu. Saya berharap ini mungkin suatu waktu Ibu juga ada kesempatan buat datang ke sini melihat keadaan kami juga, alhamdulillah senang sekali saya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gayatri, keren banget nih gitu ya. Saya paham betul ketika pengelolaan sampah itu di kepulauan gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang kepulauan gitu ya, ngomongin tentang daerah-daerah yang bukan Jawa lah gitu ya, itu agak sulit gitu ya, apalagi kalau pulau-pulau. Nah, memang ini salah satu kendala, jangankan di kepulauan gitu ya. Di kita juga terkait dengan limbah kain atau yang kita sebut sekarang kita ini adalah fast fashion ya, fast fashion. Jadi ini adalah karena ibu fasilitator gitu ya dan edukator gitu ya. Tentu saja selain tadi ngambilin sampahnya, ini juga menurut saya nih ya, ini juga hal yang saya lakukan dan teman-teman lakukan di sini. Kita mengedukasi gitu ya. Mengedukasi apa sih? Mengurangi di awal dibanding dengan ketika sudah terjadi gitu ya. Artinya ada adaptasi dan ada mitigasi. Nah, mitigasi inilah mencegah dulu supaya nggak ada gitu. Nah, ini edukasi yang perlu kita pahami bahwa ya pakaian itu siapa sih yang menurut teman-teman kita tuh butuh banyak banget pakaian gitu ya.
Walaupun memang kadang-kadang ya kalau kita cewek gitu ya mau pergi, aduh kayaknya nggak ada baju gitu. Padahal sebetulnya di lemari itu sudah ada tuh 10 baju gitu ya, tapi nggak ada yang dipilih gitu. Nah, itu sebetulnya adalah eh ya tadi fast fashion itu bahwa kita didorong untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Jadi tugas ibu sebagai fasilitator adalah mengedukasi supaya orang-orang itu mengurangi konsumsi berlebihan dari pakaian. Apalagi pakaiannya itu bukan berbahan dasar katun gitu ya. Nah, kalau kartun kan dia bisa kembali lagi ke alam karena dia memang dari alam kembali lagi ke alam gitu ya. Walaupun memang prosesnya lama gitu. Nah, itu mungkin itu satu. Kemudian pengalaman saya ya kalau sedikit nih ya, kalau saya kan di sini gitu kami punya namanya decluttering ya. Apa declutter itu adalah beberes rumah, kemudian mana yang nggak diperlukan, tetapi bukan dibuang ya. Kita misalnya tukar baju misalnya gitu ya, atau Garcel gitu ya, menjual dengan harga murah tetapi pada yang membutuhkan sehingga tidak dijual begitu saja. Kemudian juga kita kalau kayak maaf ya pakaian dalam itu kan kalau mau dibuang juga nggak enak gitu ya. Saya biasanya gunting-gunting kecil-kecil masukkan ke dalam eh, kayak bantal gitu ya, isian bantal. Nah, tapi kalau banyak gitu ya, itu yang akan jadi masalah. Jadi ini memang perlu perlu ngobrol lebih panjang gitu ya. Dan kita lihat nih jejak karbonnya ada di mana gitu ya. Apalagi tadi dari Cina gitu ya. Berarti kan jejak karbonnya tinggi banget gitu ya, datang dari Cina. Jadi yang pertama tadi Ibu berhenti untuk mengambil apa ya membeli sampah kain dari masyarakat dulu. Kemudian yang kedua adalah edukasinya. Karena kalau ngomongin tentang bank sampah itu akan sukses bukan karena banyaknya sampah yang diambil atau banyaknya sampah yang terolah, tetapi karena masyarakatnya sudah mulai tidak lagi menyampah. Itu kunci suksesnya, gitu ya, bahwa bank sampah akan berhasil ketika nilai edukasinya dapat. Itu yang saya yakin nih ya. Jadi bukan sebanyak-banyaknya sampah yang terolah atau udah sampah yang terkumpul. Jadi itu mungkin Bu, nanti izin saya cari dulu, searching Nah, dulu gitu ya di naon Bang? adakah yang seperti Oh, itu. itu Bang. Ya. Karena memang jujur teman-teman, sampah kain itu adalah sampah yang paling sulit saat ini. Selain sampah B3. Itu sih mungkin ya. Karena orang begitu banyaknya, eh, begitu mudahnya membeli sesuatu, begitu mudahnya membeli barang, begitu mudahnya membeli baju. Sehingga orang lupa kalau misalnya tiba-tiba ini nggak saya perlukan, tapi gimana cara buangnya. Itu aja mungkin Bu. Mohon maaf, saat ini saya belum bisa jawab pasti ya belum bisa memuaskan Ibu, tapi yuk kita cari sama-sama solusinya. Dan yang pasti saya paham betul ketika kita ngomongin tentang pengolahan sampah di kepulauan. Seperti halnya dulu saya pernah di Batam, gitu ya. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan nanti saya DM Ibu di mana, Bu? Di Di Instagram Instagram Tini_0waste aja boleh. di Tina_zero waste ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu, infonya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisalah kerja sama kami. Mana tahu ya kan ke depannya untuk mengolah sampah kain ini terutama. Siap, Bu. Insya Allah nanti kita carikan teman-teman yang bergerak di situ ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Siang. Oke, terima kasih Ibu Dia. Terus pertanyaannya, tadi ngomongin tentang Instagram, ya teman-teman jangan lupa untuk di follow Instagram kita ya, @bppv Bandung Barat, karena kita akan memberikan informasi terkait pembukaan pelatihan PBK batch ketiga. Tidak akan lama lagi kita akan share Instagram kita, apa aja yang akan dibuka, nanti dipantengin aja ya, kita share di situ. Ya, dan di Oh, Instagramnya BPVV juga seringkali ada edukasi-edukasi ya, Iya, Kang? iya, betul. Kita tematik per harinya, Bu. Iya, Tuh. betul.
Ada tema ininya. Oke, langsung saja lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita batasin 2 pertanyaan lagi aja, Bu ya, karena waktu memang sudah menunjukkan hampir jam 3. Dari Kang Ahmad. Kang Ahmad mau lewat chat aja atau mau pakai mikrofon? Halo, halo Kang. Oke. Ada suaranya kan? Kecil Kang Ahmad, mungkin bisa dikerasin lagi atau kurang dekat nih ke mikrofonnya? Tadi Atau mau saya bacain aja? Kak. Oke. Halo, kecil ya? Halo, Silakan Kang Ahmad. Mungkin lumayan terdengar. lumayan ya. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Kebetulan saya di desa juga, di Desa Tanjung, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Ibu, kalau kita bicara sampah di desa kami ini, tahun kemarin saya kebetulan di DPD juga, menjabat di DPD di masyarakat. Jadi kemarin desa kami menganggarkan untuk pengadaan sampah beserta fasilitas pembuangan dan operasional kendaraan. Alhamdulillah sih. Jadi karena dulu TPA kami di pinggir jalan, sekarang sudah dipindah ke dalam desa gitu ya, jadi nggak kelihatan. Terus dari pengelolaan sampah juga sudah ada petugas khusus yang mengambil dari rumah-rumah memakai tong yang dibeli dari anggaran desa. Alhamdulillah sudah rapi lah dari sebelumnya masing-masing masyarakat membuang di mana saja, sekarang sudah tertata. Tetapi saat ini mungkin masalah yang yang muncul itu adalah penumpukan sampah yang tidak terkelola di TPA. Jadi karena memang tidak direncanakan pengolahannya, maka sekarang ini sudah menumpuk karena sistemnya kan dibakar Bu kalau di kami ini. Kami belum bisa mempunyai teknologinya untuk mengolah sampah tersebut. Terus ketika di desa ini, ketika memang pengetahuan masyarakatnya belum teredukasi pilah sampah itu Bu, karena sampah daun yang hasil sapuan masyarakat pohon-pohon di masyarakat ini dicampur dengan plastik yang di dapur, jadi memang masih menyatu gitu. Kalau di saya alhamdulillah di rumah memang kalau untuk sampah daun dari pohon-pohonan sudah dikumpulkan di karung dan dijadikan kompos, kemudian sampah dapurnya diberikan ke hewan ternak, plastiknya. Sementara kalau plastik kering sih dikumpulkan, tapi kalau plastik basah ya dibuang ke tong sampah itu. Nah, yang jadi pertanyaan Bu, di kami ini belum ada bank sampah ya, seperti tadi Bu, itu kan sudah maju, sudah ini ya udah terkelola. Nah, kami kesulitannya di pendirian bank sampah. Jadi kemana mesti kami untuk ada pendampingan gitu, untuk gimana cara supaya ada pendampingan untuk pembentukannya, pengelolaannya seperti apa, edukasi ke masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau saya sendiri memang belajar tentang persampahannya dari YouTube atau dari Instagram, banyak konten-konten gitu ya. Tapi kan kalau masyarakatnya intervensinya harus berbeda gitu, harus dari inisiatif orang-orang sekitar gitu. Nah, bagaimana Bu kita bisa melangkah gitu, selangkah demi selangkah untuk bisa mengelola sampah dengan baik gitu, dengan berkelanjutan. Terima kasih Bu, itu aja. Jadi mungkin kalau menurut saya gitu ya, tadi kan sebetulnya di desa Akang sudah ada ya, di desanya tuh sudah ada apa Petugas namanya inisiatif ya, sudah ada inisiatif pengelolaan sampah gitu ya. Nah, sayangnya memang gitu ya, feedback ya. Halo, halo, halo,
Kedengeran suara saya? Dengar Bu. Oke, ya. Jadi Kang, di Akang itu sudah tadi di desa mana? Di kabupaten mana ya? Sabtu. Kalau Sabtu. Surian, Sumedang. Oh, Sumedang. Maghrib. Jadi sesungguhnya kalau sudah ada inisiatif seperti itu, sebetulnya pengelolaan sampah itu akan berhasil. Semua pengelolaan sampah akan berhasil jika ada satu pemilahan sampah. Jadi harus ada sejak awal. Dicek semua tadi. Kayaknya ini ada yang bocor deh suara. Gue nggak minta penanganan yang belakang. Terus udah diapain yang belakang? Yang apa Arnestian ya bocor. Aku minta obat doang. Ya. Minta obat biar nggak sakit dulu nih yang belakang kita nanti. Oke. Iya, aku minta dicabut. Ya, jadi pengen cabut aja lah yang belakang nggak enak. Pengolahan sampah yang benar itu yang pasti berhasil itu satu, pemilahan sampah di awal. Jadi masyarakatnya diminta untuk misahkan sampah. Berapa jenis? Cukup 2 jenis jika untuk di awal, gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat kalau dikasih 3 pusing, gitu ya. Nah, apa sih 2 jenis itu? Adalah sampah organik, sampah sisa makanan dan lainnya. Sisa makanan dan tumbuhan dan lainnya. Nah, sisa makanan atau tumbuhan sebetulnya harusnya diajarkan untuk diolah di tempat, tidak dibawa ke pengelolaan sampah. Kecuali kalau memang tidak bisa. Jadi nanti ada pengelolaan sampah organik komunal. Nah, ini pengambilan sampahnya juga harus terpisah. Jadi nanti ini adalah, Akang boleh telepon saya, nanti kasih nomor teleponnya. Ada tahapan-tahapannya ketika kita memang mau membuat sistem gitu ya. Yang kedua adalah sistem adanya edukasi pemilahan sampah atau edukasi kepada masyarakat. Milahnya kayak gimana, ngolahnya kayak gimana, pewadahannya kayak gimana gitu ya itu. Kemudian yang ketiga adalah buat sistem. Jadi nggak mungkin nanti misalnya nih ya, dana desanya hilang habis gitu ya. Apakah ini akan berlanjut atau tidak gitu. Nah, ini juga akan jadi masalah. Jadi ini sebetulnya kalau kita mau bikin sistem pengelolaan sampah itu ada tahapan-tahapannya dan bagaimana menghitung cost dan lain sebagainya. Kalau cuman kumpul angkut buang gitu ya, artinya kan yang akan lakukan adalah ngumpulin sampah dari masyarakat, kemudian diangkut ke satu tempat dan dibuang ke satu tempat itu dan dibakar gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah tidak lagi jadi apa ya, sudah bukan penyelesaian yang baik. Kalau di dalam ilmunya teknik lingkungan itu adalah strata paling bawah dalam pengolahan sampah gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti itu cuma kumpul angkut buang, artinya dia masih level TK kalau di sekolah mah gitu ya. Tetapi tentu saja ini kan memang bertahap dibanding dengan tempat lain yang nggak ada, ya ini lebih baik gitu ya. Nah, tapi mari kita coba naikkan levelnya ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian tadi bank sampah, itu saya sudah kirim guidebooks untuk bank sampah gitu ya di apa di link Zoom-nya gitu ya, di chat room-nya. Tetapi nanti kalau pengen ngobrol lagi boleh gitu ya. Nah, bank sampah itu sebaiknya memang dibuat kenapa? Satu, untuk mengurangi sampah-sampah yang dibakar, Kang, gitu ya. Karena Kang tadi ujungnya dibakar ya, Kang, gitu. Nah, ketika ujungnya dibakar, maka sesungguhnya kita perlu gitu ya. Kita perlu memahami bahwa yang dibakar kalaupun terpaksa adalah sampah-sampah residu yang tidak bisa diapa-apain. Artinya bukan semua sampah diabruk-abruk, semua seutuhnya dibakar gitu ya. Pasti ada hal lain yang gimana caranya. Kalau kita lihat ya, tulis nih SIPSN gitu ya. Keluarlah, cari kabupaten kota mana tempat kita tinggal gitu ya. Nah, di situ ada komposisi sampah. Nah, komposisi sampah itu biasanya
sampah organik yang setengahnya gitu. Berarti kalau sampah organik yang setengahnya, maka bisa diselesaikan sedekat mungkin dengan sumber. Dengan cara apa? Banyak gitu ya. Mungkin nanti BPVP perlu ada kelas khusus gitu ya. Bagaimana membuat sistem pengelolaan sampah di tingkat RT, RW atau desa gitu ya. Ini PR lagi nih ya gitu ya. Tapi ini sistemnya beda gitu ya Kang. Nah itu dan ketika kita sudah organiknya selesai Kang gitu ya. Kalau di saya orang Bandung tapi hari ini lagi tinggal di Garut gitu ya. Lagi mendampingi teman-teman di 5 desa untuk mengolah sampahnya. Nah, ada sistemnya, ada yang kalender sampah. Jadi setiap Rabu dan Sabtu diambilnya hanya organik saja, gitu ya. Kemudian diolah jadi kompos, jadi maggot dan lain sebagainya. Tetapi sampah yang lainnya bisa seminggu sekali. Kenapa? Karena ketika organiknya dia terpisah, maka sampah lainnya itu dia kuat disimpan lama. Sampah itu tidak kuat disimpan lama karena dia ada tercampur dengan sampah organiknya. Nah, akan lebih baik jika Akang bikin bank sampah misalnya gitu ya. Tapi harus ngobrol dulu sama pengepul setempat atau mamang sampah yang Akang tunjuk karena biasanya sampah-sampah yang bernilai itu kalau bahasa Sunda mah piduiten gitu ya, bisa jadi duit itu jadi class gitu ya. Jadi apa ya namanya ya? Ya ada kepentingan lain dia sama dari mamang sampah. Jadi jangan sampai kita ngambil rezeki orang lah istilahnya gitu ya. Nah, itu kita ngobrol dulu, tapi jika memang ada, ya lebih baik gitu ya. Jadi nanti sampah-sampah apa saja yang diterima, apalagi Sumedang tuh kan bukan yang terpencil ya, artinya Sumedang mah bisa dekat dengan Bandung, bisa dekat dengan Garut gitu ya. Sumedang mah ada di tengah gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita lihat apa saja sih sampah-sampah yang bisa kita serap dari masyarakat. Semakin spesifik, semakin banyak yang bisa diserap, yang bisa dimasukkan ke bank sampah, maka yang dibakarnya sangat sedikit, Kang. Gitu. Dan ini Akang mungkin nanti minta sama panitia nomor telepon saya, kita bisa bicara panjang nih ya, karena eh, inisiatifnya sudah ada gitu ya. Dan tahapan-tahapannya eh, nanti saya kasih tahu gitu ya. Siapa tahu ya, ini bisa mempercepat proses eh, membuat sistem yang lebih baik di tempatnya Kang Ahmad ini. Itu sih. Ya, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Insya Allah nanti saya minta WA-nya ya, Bu ya. Saya nanti cara-caranya, sebenarnya kita butuh pendampingan sih, Bu, karena kalau sendiri eh, rasanya sulit gitu untuk ngobrolnya dengan siapa gitu, untuk mendampingi gitu. Makasih, Bisa Bu. kan kalau Sumedang mah ada deket ya gitu ya. Sumedang mah ente jauh-jauh teuing gitu ya. Ya, Kemudian nanti ada teman-teman Unpad biasanya dosen-dosen Unpad apa teman-teman Unpad kan suka main ke Sumedang tuh ya, sekitar Sumedang. Nanti iya. bisa bisa Kayaknya diajak ngobrol. ada juga kan patriot desa, tapi memang desa kami tidak bisa ini. Kan patriot desa juga salah satunya mengelola itu juga ya Ya, programnya sampah. Itu ya betul. kalau ada desa kami beruntung gitu kalau ada patriot desa mas. Atau Akang tulis tulis desa mana dan lain sebagainya ke saya, nanti saya coba di dicarikan patriot desa terdekat gitu. Biasanya boleh, patriot desa itu boleh menemani, tapi bukan yang paling utama gitu. Jadi kalau cuma tempat ngobrol itu akan bisa gitu sih. Oke. Saya Ya, beberapa kali ketemu sama orang-orang patriot desa dan mereka juga mau kok sharing sama desa lain. Ya untuk membuat suasana lain aja sih iya, sebetulnya. iya. Ya, makasih Bu. Bu. Makasih. Sama-sama. Oke, Kang Ahmad, semoga menjawab tadi ya untuk pertanyaannya. Terakhir, Bu, ada di kolom chat dari Ibu Rince. Bagaimana mengolah karet gelang yang biasa dipakai untuk ikat makanan? Silakan, Ibu Tini. Emang jadi sampah ya Bu karet gelang gitu ya. Saya tuh jadi bingung nih. Soalnya karet gelang itu sesungguhnya bisa digunakan berulang-ulang gitu ya. Jadi karet gelang itu kan dari getah karet ya gitu.
Nah, jadi kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan kembali, nanti saya coba cari referensinya ya, apakah dia bisa masuk komposter atau enggak. Tapi kalau karet gelangnya yang masih utuh gitu ya, saya biasanya suka kumpulin karena itu memang kita bisa gunakan ulang ya gitu. Jadi kadang-kadang nih Kang gitu ya, Ibu, kita tuh lupa bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan kita sebut dengan sampah gitu ya. Padahal bisa jadi apa yang kita tidak inginkan itu bisa jadi bukan sampah tetapi sesuatu yang berharga untuk orang lain misalnya gitu. Seperti halnya kalau kita punya botol AMDK, air minum dalam kemasan gitu ya. Buat kita ketika sudah minum, lung wanya duka we di mana gitu ya. Tapi untuk pemulung itu jadi sumber kehidupan mereka, itu jadi uang mereka gitu. Jadi eh, yang ngomongin tentang dekat dengan alam itu artinya sesuatu yang tidak kita inginkan bukan berarti itu jadi sampah gitu. Tetapi bisa jadi itu masih berguna untuk orang lain. Sehingga kita perlu ngumpulin dan mencari tempat-tempat di manakah yang bisa mengolah itu. Itu aja sih mungkin kuncinya ya. Jadi saat ini saya belum belum bisa jawab di mana yang tempat ngolah karet gelang. Tapi kalau saya bayangin karet gelang mah tidak bisa dipakai berulang-ulang karena saya tukang ngumpulin karet gelang ya gitu. Untuk bikin teh pace tutupnya kan suka kellernya diikat pakai karet gelang gitu nah. Atau pakai bikin kombucha, minuman kombucha ya, minuman fermentasi. Oke, seperti itu. Oke, Ibu Tini, terima kasih waktunya. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita foto bareng dulu. Oke, nanti Bapak Fajar akan screenshot. Bapak Fajar sudah siap? Oke, kita mulai dari... Oh, bentar-bentar. Sedang persiapan dulu nih panitianya. Sudah siap? Oke, kita mulai dari screen pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oh, ternyata cukup satu aja ternyata ya. Oke, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan ikhlas 17. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Tini Martini, atas ilmu, inspirasi, dan semangat yang dibagikan. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat yang luas bagi peserta dan lingkungan kita. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir sesi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi titik awal perubahan, memberikan hubungan kita dengan alam, dan mendorong aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara ini dengan komitmen pribadi masing-masing untuk mulai dari diri sendiri. Stop yang merusak, start yang bertambah baik, dan continue dengan konsistensi. Karena sekecil apapun langkah kita, jika dilakukan bersama-sama akan menciptakan perubahan besar. Sampai jumpa di ikhlas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan semangat kolaborasi. Terima kasih semua. Teman-teman jangan lupa diisi evaluasinya ya. Linknya tadi ada di atas. Kita tunggu sampai hari ini untuk mengisinya ya.